Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali bisa kembali menemani ikhwan akhwat sekalian di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Neja dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan ikhwan akhwat, pada momen kali ini alhamdulillah kita seperti biasa didatangi oleh dua guru kita, Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Kali ini ikhwan akhwat kita akan melanjutkan pembahasan kita mendekati tahun baru Islam Hijriyah 1 Muharram 1445. Kita akan membahas hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami mau mengingatkan buat ummahat atau ibu-ibu pendengar Radio Silaturahim kabar gembira, agar minggu depan insya Allah kita akan berkumpul bersama di DPR di bawah pohon rindang ya, di Silaturahim Residen 1 dekat studio Radio Silaturahim. Nanti mengarahnya ke studio Radio Silaturahim aja. Kita akan duduk bersama di situ bersama Ustaz Hairunurdi, bersama Ustaz Husain, juga Ustaz Hamzah. Insyaallah kalau mereka berkesempatan, insyaallah kita akan sama-sama merenungkan peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW bertepatan pada tanggal itu 1 Muharram 1445 Hijriah. Insyaallah dicatat tanggalnya ikhwan akhwat, tanggal 19 Juli kita sama-sama kumpul di Silaturahim Residen 1 ya ikhwan akhwat. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ikhwan akhwat, kita sudah sempat membahas pada 2 pertemuan lalu mengenai peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Bagi ikhwan akhwat yang terlewat, silahkan cek di YouTube Radio Silaturahim bernama Rasil TV. Cek saja di YouTube, ada videonya penjelasan Ustadz Husain dan juga Ustadz Hamzah mengenai peristiwa hijrah. Ada kisah-kisah menarik di situ, dan hari ini kita akan melanjutkan hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya menuju kota Yathrib atau yang biasa kita kenal dengan kota Madinah. Kepada Ustaz Husain kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wa ala nahjihil qawim. Wassalamu alayna wa ala jami'i ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Wa ba'du, ikhwan akhwat
pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah bin Attas yang menemani kita pada renungan di bawah naungan Al-Quran pagi hari ini, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Neza, dan semua keluarga besar radio Silaturahim yang sama-sama berjuang dalam menyampaikan pesan-pesan dan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal-amal yang kita persembahkan. Allah ikhlaskan niat kita semata-mata teruntuk Allah, dan Allah berkahi perjuangan kita. Jauhkan dari penyimpangan, ketergelinciran, begitu pula dari ucapan-ucapan yang diucapkan dengan mengikuti hawa nafsu wal iyadzubillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq diiringi oleh sahabat-sahabat yang lain yang bergabung, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota suci Madinah. Di Madinah mereka mendapatkan sambutan yang hangat, sambutan yang betul-betul penuh kemesraan, kecintaan. Bahkan mereka siap untuk berkorban, mengorbankan apa-apa yang mereka miliki demi membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah dan perjuangannya. Dari peristiwa hijrah ini kita dapat menyaksikan pembahagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbagi kepada 3 bahagian atau kepada 3 golongan. Ketiga golongan ini merupakan golongan orang-orang yang amat-amat dicintai Allah, dicintai Rasulnya, dan mereka kelak insya Allah akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini patut betul-betul menjadi perhatian kita semua agar kita jangan beranggapan berjalan mengikuti Rasul tapi ternyata jalan yang kita lalui bukan jalan untuk berkumpul bersama Rasul, malah jalan yang menjauhkan kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Taubah ayat 100 Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Ayat 100 ini menerangkan kepada kita 3 golongan yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan yang menduduki kedudukan yang utama dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Mereka-mereka yang berada di barisan paling depan dari orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Mereka meninggalkan harta mereka, tanah kelahiran mereka, rumah-rumah mereka, bahkan ada yang meninggalkan keluarga mereka. Mengapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka ingin berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama beliau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan yang mereka persembahkan benar-benar merupakan pengorbanan yang amat besar. Mereka merupakan orang-orang yang menjadi pendiri bangunan Islam. Dari mulai fondasinya mereka bersama Rasul, begitu pula ketika membangun pilarnya. Mereka lah orang-orang yang menjadi pendiri Islam.
yang mendapatkan penghargaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka dengan amal mereka yang mulia, yaitu hijrah di jalan Allah. Wasabiqunal awwalun, para terdahulu atau yang terdepan dari mereka al-awwalun yang pertama-tama berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar, dan mereka yang terdepan dari kalangan al-awwalun, ya, yang merupakan orang-orang yang pertama, minal muhajirin, dari mereka yang berhijrah di jalan Allah. Ini merupakan golongan yang pertama yang meninggalkan kota suci Mekah karena mereka tertindas, tidak dapat menjalankan agama mereka dengan baik. Mereka mengalami penganiayaan dalam waktu yang cukup panjang. Atas izin Allah, perintahnya mereka diperintahkan untuk berhijrah ke kota suci Madinah bersama Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka tiba di Madinah, mereka disambut oleh orang-orang yang benar-benar memiliki jiwa yang lapang, kedermawanan, di mana jiwa mereka tak dapat dibandingkan, ya, dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah meninggalkan keluarga mereka, harta mereka, demikian pula apa-apa yang mereka cintai, mereka ingin juga berkontribusi sama dengan kaum muhajirin. Mereka bukan orang-orang yang diperintahkan berhijrah karena mereka berdiam di Madinah, maka mereka menampung para muhajirin di rumah-rumah mereka. Mereka tempatkan di tempat yang paling istimewa. Bahkan pada saat makan, mereka utamakan kaum muhajirin daripada diri mereka dan anak-anak mereka. Berapa lama kaum muhajirin tinggal di tempat mereka? Bukan hanya 1 hari, 2 hari, tapi dalam waktu yang cukup lama, di mana kebanyakan mereka tidak memiliki apa-apa, ya, untuk membeli rumah, karena mereka tidak membawa harta mereka. Begitu juga untuk kebutuhan sehari-hari mereka bergantung pada kaum Ansar yang berdiam di Madinah. Kaum Ansar ketika menyaksikan kaum muhajirin dalam keadaan yang betul-betul merasa lemah, ya, tidak berdaya, kaum Ansar menawarkan kepada mereka sebahagian harta mereka. Bahkan mereka mau menawarkan juga sebahagian rumah mereka. Lalu yang tidak beristri, kaum Ansar bahkan menawarkan dia akan menceraikan sebahagian istrinya. Bila menghabisi iddahnya, kaum muhajirin menikahi mantan-mantan istri mereka. Tapi sahabat Nabi mengatakan tidak. Mereka bukan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi semacam ini. Mereka mengatakan, tunjukkan pasar bagi kami dan berikan pinjaman beberapa dinar untuk kami berniaga. Rumah ini rumah kamu, keluarga kamu, harta juga harta kamu. Mereka tidak merasa sama sekali mulia dengan menerima pemberian tanpa usaha. Nah, mulai kaum muhajirin di samping berjuang bersama Rasul, mendengarkan juga nasihat-nasihat Rasul, mereka berniaga di pasar. Sedikit demi sedikit mereka mampu untuk hidup mandiri. Mereka yang tidak mampu untuk mandiri, mereka tinggal di rumah sahabat-sahabat kaum Ansar. Ikut juga meringankan pekerjaan kaum Ansar. Mereka juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terlintas dalam benak mereka yang menjadi tujuan hidup mereka bukan kenikmatan hidup di dunia, kehidupan yang punya privasi tersendiri, ya. Tapi mereka ingin betul-betul mengabdikan hidup mereka untuk perjuangan di jalan Allah sebagaimana yang dicontohkan Ibrahim maupun dicontohkan oleh Ismail. Dan mereka lah orang-orang yang benar-benar patut dikatakan sebagai orang yang mengikuti Rasul, yang memenuhi 3 syarat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Tapi yang dapat mengikuti hanya mereka memiliki 3 kriteria, yaitu
hatinya selalu mengharapkan Allah. Oleh karena itu untuk Allah mereka tidak akan kikir, bahkan nyawa mereka pun mereka persembahkan. Begitu pula hari akhir, bukan dunia yang menjadi tujuan. Mereka rela meninggalkan dunia mereka untuk kebahagiaan di hari akhir. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, hati mereka selalu mengingat Allah. Maka kaum muhajirin yang memiliki sifat-sifat semacam ini, begitu pula kaum Ansar, bukan lagi sesuatu yang berat. Kaum muhajirin bangga, bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang yang berhijrah. Kaum Ansar juga bersyukur pada Allah, mereka dapat membuka diri mereka ikut berkontribusi membantu kaum muhajirin dan meringankan beban mereka. Hingga kaum muhajir tidak merasa risih. Karena yang menolong mereka teman perjuangan mereka, yang mempunyai tujuan yang sama. Kaum Ansar juga merasakan persaudaraan bersama kaum muhajirin yang betul-betul tidak dapat dibandingkan dengan persaudaraan apapun. Ini merupakan dua golongan yang utama, yaitu mereka-mereka yang berada di garis depan terdahulu dari orang yang berhijrah di jalan Allah maupun orang-orang yang menjadi ansor Nabi kita Muhammad SAW. Mereka membela Rasul dengan apa-apa yang mereka miliki. Bahkan mereka menjadikan tubuh mereka sebagai tameng untuk membela Nabi kita Muhammad SAW dan melindunginya. Yang mereka harapkan adalah kebahagiaan, keselamatan di hari akhir. Nah, golongan yang ketiga bukan hanya terbatas pada orang-orang yang hidup bersama Rasul, tapi dalam bentuk isim mausul di sini walladzina tabauhum bi ihsanin, dan mereka-mereka yang mengikuti dua golongan tadi bi ihsan, dengan kebaikan. Artinya ini kesempatan juga buat kita, ya. Kalau kita mau masuk dalam golongan yang ketiga ini, tidak termasuk dalam golongan muhajir, tidak termasuk dalam golongan kaum Ansar, tapi kita punya kesempatan untuk mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan. Nah, golongan yang ketiga ini tidak termasuk dari orang-orang terdahulu yang berhijrah bersama Nabi, atau orang-orang yang terdepan terdahulu dari kaum Ansar yang berjuang di sisi Nabi, tapi orang yang datang setelah masa-masa mereka. Artinya ketika umat Islam sudah mulai banyak, beda dengan ketika umat Islam sedikit. Betul enggak? Ketika umat Islam telah kuat, beda dengan ketika umat Islam masih dalam keadaan lemah. Nah, golongan yang ketiga ini, itu golongan-golongan yang tidak berada pada fase terdepan dan pertama yang berhijrah maupun yang membela Rasulullah. Nah, golongan yang ketiga ini bukan hanya terbatas pada mereka yang hidup bersama Rasul, tapi hingga akhir zaman. Siapa saja yang mau mencontoh mengikuti as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yang mempersembahkan jiwa mereka, harta mereka, hati mereka untuk Rasulullah SAW, Allah akan kumpulkan bersama mereka. Seperti ada kisah yang menarik. Seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban. Cukup terkenal sahabat ini. Setiap menatap Nabi, dia menatap dengan tatapan yang tidak sama sekali berpaling daripadanya. Nabi bertanya kepada Thauban, kenapa kamu menatap saya seperti ini? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin betul-betul merasa puas dengan memandang kamu. Karena kalau seandainya kita kembali ke hari akhirat nanti, apakah saya masih punya kesempatan untuk berjumpa dengan kamu? Kalau seandainya saya termasuk orang-orang yang lulus ujian dan selamat dari orang yang beriman, kedudukan kamu begitu tinggi. Sedangkan saya begitu jauh dibandingkan dengan kamu. Rasulullah memberikan kabar gembira mengatakan, ya Thauban, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Tiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kamu cinta kepada Rasulullah, Allah juga akan kumpulkan kamu bersama Rasulullah. Oleh karena itu, dalam kecintaan kita, hendaknya kita memilih kecintaan-kecintaan yang akan betul-betul mendekatkan, menyatukan kita dengan Allah dan Rasulnya. Bukan kecintaan kepada para artis, kecintaan kepada kehidupan glamor, kehidupan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
Nah, kalau kita betul-betul bisa menumbuhkan kecintaan pada Allah, pada Rasul, dan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka, walaupun amal-amal kita tidak berarti. Jadi walladzina taba'uhum bi ihsan, dengan sendirinya tidak termasuk dalam ayat ini mereka-mereka yang hidup bersama Rasul, tapi mereka tidak mengikuti Rasul dan kaum muhajirin serta ansar bi ihsan. Kalau mereka melakukan kerusakan, menumpahkan darah, menyebarkan fitnah walaupun melihat Rasul, tidak ada sama sekali kekebalan bagi mereka. Abu Lahab paman Rasul tidak punya kekebalan. Jadi jangan karena dia berjumpa dengan Rasul langsung dia memiliki kekebalan, ya, seolah-olah apapun yang diperbuat, ya, perbuatannya akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar sama sekali. Yang mendapatkan restu ridha dari Allah adalah walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Dalam bahasa Arab, ya, dalam ilmu balaghah, apabila musnad ilaih datang dalam bentuk isim mausul, maka yufidul umum. Dia menunjukkan arti umum, seperti umpamanya innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dengan sendiri tidak menunjuk kepada orang tertentu. Betul enggak? Tapi apa? Tapi bersifat umum, siapa saja yang memiliki muwasafat kriteria orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka dia akan masuk dalam ayat tadi. Begitu juga seperti walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, jangan kita katakan bahwa ini turun pada Abu Jahal. Tapi ini berlaku untuk setiap orang yang punya kriteria yang sama, yang ingkar dan mendustakan ayat Allah. Jadi kalau isim mausul berkedudukan sebagai musnad ilaih, maka sifatnya yufidul umum, seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alladzina. Jadi dalam jumlah ada musnad ilaih. Ada musnad ilaih. Dia bukan kembali kepada kata kerja dan fa'ilnya, ya. Tapi begini, contohnya ja'a Muhammadun minal madrasah. Al-maji di sini usnida ila Muhammad. Usnida ila Muhammad. Jadi walladzina kafaru, ya, walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, atau walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di sini apa? Walladzina kadzdzabu, ya, walladzina kadzdzabu kafaru wa kadzdzabu, mustaq ilaihnya alladzina. Al-kufru usnida ilaihim ala sabilil umum, enggak menunjuk kepada orang tertentu, tidak menunjuk kepada orang tertentu. Tahaddatsa Muhammadun, al-hadits di sini usnida ila Muhammad. Muhammad musnad ilaih, al-hadits adalah musnad. Paham enggak? Walladzina kafaru wa kadzdzabu, ya. Begitu juga al-kufru di sini musnad, at-takdzib juga musnad ilal ladzina ittasafa bihadhihi as-sifah, kepada mereka yang memiliki sifat-sifat semacam ini. Jadi kalau sudah bicara menggunakan alladzina dalam Al-Qur'an, ya. Contohnya dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Mana sini apa? Isim mausul. Enggak menunjuk seseorang, tapi menunjuk orang-orang yang melakukan perbuatan semacam ini. Man isim mausul. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Ini artinya siapa saja yang murtad dari kalian keluar dari agamanya.
yang menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi apabila musnad ilaih datang dalam bentuk isim mausul, maka artinya umum, tidak menunjuk kepada orang tertentu. Walaupun bisa saja ayat tersebut turun pada seseorang, tapi maknanya bersifat umum. Al-ibrah bi umum al-lafz, kecuali kalau ada taksis. Seperti firman Allah, nafilatan lak. Tambahan nafilatan lak, maka perintah ini khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita ulangi kembali, dan mereka-mereka yang terdepan, yang terdahulu dari para muhajirin dan ansar. Dua kelompok ini merupakan dua kelompok yang betul-betul setia mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzina taba'uhu biihsanin, walaupun mereka tidak berhijrah bersama Rasul, tidak pula menjadi pembela Rasul pada saat-saat permulaan dakwah Nabi di Mekah maupun hijrahnya di Madinah, tapi mereka bergabung bersama Rasul, mengikuti Rasul, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar dalam sikap maupun amalnya. Maka dengan sendirinya mereka akan disatukan. Adapun yang tidak seperti ini tidak mendapatkan janji radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini dengan sendirinya apa? Tidak memasukkan kaum tulaqa sama dengan apa? Dengan kelompok-kelompok terdahulu. Jadi jangan mengatakan mereka masuk dari as-sabiqun al-awwalun, begitu juga mereka-mereka yang melakukan kerusakan setelah itu tidak masuk dalam walladzina taba'uhum biihsan. Nah, setelah itu Allah berfirman, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah sediakan bagi mereka taman-taman surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang amat besar. Nah, kalau kita kaitkan ayat 100 ini dengan ayat 111, kita temukan korelasinya begitu kuat. Ini kembali berbicara mengenai mereka-mereka ya, yang mempersembahkan hidup mereka, harta mereka untuk Allah, dengan imbalan yang amat besar yang Allah janjikan buat mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari mereka baik harta mereka maupun jiwa mereka. Jiwa mereka maupun harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan imbalan surga yang Allah sediakan buat mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, bukan berperang untuk melakukan kerusakan, bukan berperang untuk melakukan ekspansi atau mencari keuntungan dunia, tidak. Berperang di jalan Allah. Karena mereka diperangi, maka mereka tampil ke depan untuk melindungi diri mereka, kehormatan mereka, demikian pula saudara-saudara mereka dan agama mereka. Mereka berjuang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuhnya pun ya, bukan secara aniaya, tapi membunuh untuk menegakkan keadilan. Wa yuqtalun, dan mereka juga terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil, ini merupakan janji yang Allah janjikan ya, tetapkan atas dirinya baik dalam kitab Taurat maupun Injil, begitu pula wal Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih tepat janjinya dari Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah kalian dengan perdagangan yang kalian lakukan bersama Allah. Wa dzalika huwal fawzul 'azim, itulah merupakan apa? Merupakan kesuksesan, keberuntungan yang amat besar. Lalu Allah sebutkan sifat-sifat mereka. At-taibun, itu mereka orang yang bertobat. Dulu mereka bergelimangan dosa, mereka bertobat. Al-abidun, yang semangat dan rajin beribadah kepada Allah.
Al-hamidun, yang bersyukur kepada Allah, memujinya atas hidayah, petunjuk, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. As-saihun, yang bersiaha. Siaha artinya apa? Orang-orang yang melakukan wisata, baik wisata rohaninya, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang berpuasa juga masuk dalam kategori as-siaha. Jadi al-hamidun as-saihun, yang bersiaha, banyak merenung, banyak bertafakur, ya. Merenungkan ayat-ayat Allah. Ar-raki'un, yang ruku di hadapannya penuh ketundukan kepada Tuhan. As-sajidun, yang sujud dengan penuh kerendahan di hadapan Allah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yang aktif dalam mengajak kepada yang ma'ruf, aktif juga dalam mencegah dari yang munkar. Wal hafizuna li hududillah, dan yang menjaga hudud Allah, tidak melanggarnya, tapi menjaga, mengingatkan orang juga untuk menjaga garis-garis batas yang telah digariskan Allah. Wa basyiril mu'min, dan sampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Ini ayat 100 yang tadi kita baca, demikian pula ayat 111. Kemudian dalam uslub yang lain Allah menerangkan ketiga golongan yang tadi. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Di sini mengingatkan agar mereka-mereka yang memiliki uang, harta, ya, atau dari hasil-hasil perjuangan di jalan Allah, dari ghanimah atau fai yang didapatkan, ya, Allah sebutkan orang-orang yang berhak menerimanya itu kaum fuqara, dari kaum muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu mereka-mereka yang dikeluarkan, diusir dari rumah-rumah mereka, dipisahkan dari harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tidak mengharapkan apa-apa, bukan karena mereka melakukan kejahatan, kerusakan, tapi mereka diusir tanpa dasar hak, karena mereka mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka membela Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar-benar tulus dan jujur. Nah, ini golongan yang pertama yang Allah sebutkan, lebih rinci lagi sifat mereka. Mereka semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, berjuang membela Allah dan Rasulnya, menegakkan agama Allah. Mereka lah orang-orang yang antara ucapan, pengakuan, dan perbuatan mereka sesuai. Betul-betul orang yang beriman. Lalu golongan yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang mendiami kota Madinah sebelum kedatangan kaum muhajirin. Mereka bukan hanya mendiami kota Madinah, tabawwa'ud dar wal iman, mereka juga mendiami keimanan, seolah-olah apa? Tempat mereka tinggal ini adalah keimanan, menggambarkan bagaimana menyatunya mereka dengan iman. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka begitu cinta menyambut orang-orang yang berhijrah datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sedikit pun di hati mereka tidak ada rasa berat, rasa tidak nyaman terhadap orang-orang muhajir yang berdiam di rumah-rumah mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih dari itu, mereka mengutamakan saudara-saudara mereka kaum muhajir daripada diri mereka dan keluarga mereka, walaupun mereka menahan lapar, tapi mereka utamakan kaum muhajir yang meninggalkan rumah mereka untuk dapat menikmati nikmat Allah lebih dulu. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, dan siapa yang dilindungi Allah dari kekikiran jiwanya, maka mereka lah orang-orang yang sukses dan beruntung. Kikir ini merupakan hambatan orang untuk maju ke depan. Orang kikir, dia akan terhambat untuk dapat maju ke depan dalam perjuangan. Hingga Allah berfirman, falak tahabal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah wa it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah atau miskinan. Kalau kamu ingin maju, terjang rintangan. Aqabah biasanya menunjukkan bukit yang menghalangi kita untuk apa? Untuk melintas, atau penghalang rintangan yang berat. Nah, kalau kamu ingin berhasil sukses, hendaklah kamu terjang rintangan-rintangan yang ada di hadapan kamu. Lalu Allah bilang, wa ma adraka mal aqabah. Tahu nggak apa itu aqabah? Aqabah adalah fakku raqabah. Kamu punya budak atau menyaksikan saudara kamu yang beriman dalam keadaan tersebut, kamu bebaskan dia dari perbudakan. Ini kan membutuhkan harta, kan?
Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberikan makan pada saat-saat sulit. Yatiman dha maqrabah, itu anak yatim yang dari kerabat-kerabat kita. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin sampai dari miskinnya soal dia memakan tanah. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Untuk bisa sukses lolos dari apa? Dari gangguan, kendala-kendala di hadapan kita, menembus kesuksesan dan melakukan terobosan dengan sikap dermawan, membantu orang-orang yang susah. Tapi walaupun dia sholat, dia puasa, berhaji, beramal, tapi kikir, maka dia akan berjalan di tempat. Untuk naik derajat lagi menuju ketinggian amat sulit buat dirinya. Nah, golongan yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum muhajirin maupun ansar dari para pendahulu ini, dan mereka-mereka yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan orang yang mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini menggambarkan betul-betul mereka mengikuti para pendahulu mereka dalam perjuangan, dalam berhijrah di jalan Allah. Kemudian hati mereka tidak memiliki kedengkian terhadap sesama orang yang beriman. Mereka mendoakan para pendahulu mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa membuat kita menyatu dengan mereka di atas. Nah, ketiga golongan ini merupakan ketiga golongan yang menjadi potret dari masyarakat Islam yang dididik, dibina oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau ditempa dibina oleh Allah melalui Nabi kita dan Al-Quran. Nah, kalau ada orang-orang yang hidup pada masa Rasul, yang tidak termasuk dari mereka, itu bukan termasuk dalam golongan tadi, karena Allah menyebutkan kriteria dan sifat. Tidak menyebutkan orang-orang yang hidup melihat Rasul, tidak. Tapi orang-orang dengan kriteria tadi. Dengan kriteria tadi. Kemudian orang yang ikut di belakang mereka dengan kriteria yang sama. Agar kita ini tidak salah kaprah, yang seharusnya kita ikuti as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ternyata yang kita ikuti bukan dari mereka. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi hijrah Nabi kita Muhammad SAW merupakan satu awal dari berdirinya masyarakat Islam. Terbentuknya juga pemerintahan Islam di bawah Nabi kita, di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana kita menemukan tauladan kita yang sebenarnya. Jadi kita orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pengarahan agar kita mengambil pelajaran dari para pendahulu kita. Dan merekalah orang-orang yang masuk dalam kategori as-salafus salih. Salaf yang salaf yang soleh itu sesuai dengan pernyataan dari Allah. Bukan salaf menurut kita, tapi salaf soleh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah perintahkan untuk kita jadikan sebagai ikutan. Jadi salaf soleh di sini bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang telah membuktikan pengorbanan mereka, pengabdian mereka, hijrah mereka di jalan Allah. Nah, kalau kita jadikan mereka sebagai ikutan yang hati mereka juga bebas dari kebencian, insya Allah kita akan dapat disatukan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Di tengah banyak definisi salaf tadi Ustaz, karena tiap golongan kayaknya punya salafnya masing-masing. Insya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhal Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita sudah dengarkan paparan tentang kelompok-kelompok dari manusia-manusia mulia yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan membela Nabinya, dan juga ikut di dalam menyebarkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi manusia-manusia
yang langsung dapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dari Allah, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Ini kalau udah Allah Rabbul Alamin ridha, ini suatu anugerah yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang siapa yang tidak menginginkan ini. Dan ini adalah merupakan sekaligus penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa sebenarnya yang dikatakan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan kriteria Allah, ya. Ada orang yang membuat kriteria tentang sahabat Nabi macam-macam, karena memang dia misalnya sebagai ahlul hadis, karena dia bertujuan ingin mengumpulkan hadis dari siapa saja, ya, yang pernah berjumpa dengan Nabi, bikin kriteria. Nah, ini akhirnya kriterianya itu ya katanya yang dikatakan sahabat adalah semua orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan iman, seperti itu. Itu pengertian sahabat, padahal pengertian sahabat macam-macam orang. Sampai orang yang kafir pun di dalam Al-Quran disebutkan, ya, bahwa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian ini bukanlah orang gila. Maksudnya Allah berbicara kepada para kufar Quraisy bahwasannya Nabi Muhammad SAW bukan orang yang gila. Ya, disebutnya wa ma sahibukum. Jadi seolah-olah ini sahabat, padahal itu artinya ini dalam makna urf, ya, dalam makna yang umum, ya, karena memang Rasulullah bergaul dengan mereka, ya, seperti itu. Nah, tapi dalam makna khusus ada lagi tadi, ya, katanya itu definisi dari ahlul hadis seperti itu, orang yang pernah berjumpa kepada Nabi, ya, walaupun sebentar, katanya itu dikatakan sahabat. Ya. Tapi kalau sahabat yang sebenarnya yang mendapatkan titel radhiyallahu anhum wa radu'an, ini yang dalam Al-Quran. Karena ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernyataan ini sudah pasti benar. Ya. Yaitu siapa tadi? Sudah diterangkan bagaimana. Yang pertama al-muhajirin. Bagaimana mereka hijrah, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka. Bahkan ada yang dari sahabat yang hijrah, nggak bawa apa-apa, padahal dia adalah pengusaha yang besar, seperti Suhaib Ar-Rumi. Yang punya kekayaan ditinggalkan semuanya, yang di bawahnya yang bisa dibawa oleh kendaraannya dan oleh ontanya dan dirinya. Mus'ab ibn Umair, anak orang kaya, ya, dia menjadi dutanya Rasulullah di Madinah. Dia menyebarkan Islam di Madinah. Sampai tidak ada rumah di Madinah kecuali dari Al-Madinah itu, di sana ada orang yang beriman. Ketika meninggal, nggak lama setelah Rasulullah hijrah, ya, setelah peperangan Badar, dia meninggal. Ketika mau dikubur, ya, nggak punya kain kafan, nggak cukup untuk menutupi tubuhnya. Kalau ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau digeser kakinya tutup, kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasulullah perintahkan tutupin saja kepala, ya, kainnya itu sampai bagian kakinya kelihatan, ditutup pakai rerumputan. Ini mereka tinggalkan kekayaan, kesenangan, demi apa? Demi menjaga keimanan mereka, mengharapkan keridhaan Allah, dan juga membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah puji mereka dalam berbagai ayat Al-Quran, sampai hampir lebih dari 20 ayat. Bagaimana tentang orang yang hijrah dalam membela Nabi, ya, mengharapkan keridhaan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dipuji tadi kan. Dan juga, ya, orang-orang Ansar yang menerima mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhlasnya mereka, begitu ridhonya mereka menerima kaum muhajirin. Tidak ada suatu persaudaraan di dunia ini yang seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran diceritakan.
Dan ini kenyataan bagaimana orang-orang Ansor itu siap berbagi dengan saudaranya kaum Muhajirin. Sambil diistilahkan, fa in kana lana raghifun fanisfahu laka. Kalau saya punya sepotong roti ini cuma separuhnya buat orang Muhajirin, berikan. Rumah dibagi dua, tinggal di tempat kaum Muhajirin. Sampai tadi saya ceritakan ada orang mengatakan kepada saudaranya dari Muhajirin, andai kata kamu, dia punya istri lebih dari satu, andai kata kamu senang dengan salah satu istri saya akan ceraikan istri saya. Ya. Nanti setelah iddahnya selesai, silahkan kamu menceraikan, kamu menikah dengannya. Ini adalah persaudaraan yang tidak pernah terjadi di dunia ini sama seperti ini. Ini persaudaraan yang Allah puji dalam Al-Quran tadi. Bagaimana yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, disambut, dijamu, diperlakukan seperti saudara, lebih dari saudara kandung. Ya, seperti itu. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ada rasa iri, rasa gak enak terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin. Kan orang-orang Muhajirin itu, ya kan mereka nggak bawa apa-apa. Banyak di antara mereka, ya, jadi orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Ketika terjadi perang, setelah perang Khaybar, setelah perang Khandaq, kemudian terjadi perang sebelum Khaybar itu Bani Mustalik, ya, terusir dari kota Madinah, harta rampasan banyak diambil. Ya, kemudian juga berikutnya perang Khaybar, ya, itu setelah tahun ke-6 Hijriah. Artinya orang-orang Muhajirin itu tinggal di tempat Ansor itu sampai 5-6 tahun. Ya, tinggal bersama mereka. Setelah itu karena Rasulullah SAW perhatikan bagaimana ini selalu tentunya membebani orang-orang Ansor, diberikan, ya, ghanimah itu banyak diberikan kepada kaum Muhajirin, fuqara, dari antara orang-orang fakir di antara mereka. Ya, yang disebutkan tadi itu sudah dibacakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Harta-harta rampasan perang itu diberikan kepada al-fuqara wal muhajirin, kepada fuqara daripada orang-orang Muhajirin, diberikan. Ini diberikan kepada mereka, orang Ansar nggak dapat, nggak ada rasa iri. Bahkan pada suatu ketika Futuh Mekah terjadi, direbutnya kota Mekah. Setelah itu terjadi perang Hunain. Di sana kaum muslimin mendapat ghanimah yang begitu banyak. Kemudian setelah itu, karena pada waktu Futuh Mekah ini baru banyak orang-orang yang masuk Islam dari pembesar Quraisy, termasuk Abu Sufyan di sana masuk Islam. Rasulullah SAW berikan Abu Sufyan 100 onta, harta yang banyak. Kemudian ada lagi pimpinan Quraisy diberikan lagi yang Muslim, diberikan lagi harta yang banyak. Sampai ada sebagian Ansar, mungkin ya anak-anak muda lah yang nggak ngerti, ya bilang katanya, oh sekarang Rasulullah, ya, sudah kembali kepada keluarganya. Artinya maksudnya kan itu yang diberikan ghanimah yang banyak itu dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam pula. Ya, ini tujuannya bagaimana Rasulullah untuk melunakkan hati mereka. Selentingan begitu, ya, bukan dari orang-orang yang tua, mungkin dari anak-anak muda ada celetukan seperti itu. Akhirnya kedengaran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kumpulkan orang Ansor semuanya, dikumpulkan, tidak ada orang Muhajirin di sana, orang Ansor saja dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ungkapkan kepada mereka, wahai Ansor, apakah, bagaimana pendapatmu? Ya. Apakah kamu mengatakan bahwasanya dulu Rasulullah hijrah ke Mekah, orang-orang Muhajirin datang dari Mekah hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa.
lalu kamilah yang menyambut. Ya, di Mekah tidak ada yang membantu Rasulullah, kamilah yang membantu dan menolong beliau. Ya. Dan banyak lagi tentunya jasa orang-orang Ansar. Bukankah demikian? Para sahabat Ansar diam, semuanya diam. Lalu Rasulullah katakan, wahai Ansar, ya, wahai sahabat-sahabatku para Ansar, ketahuilah, laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku ini adalah bagian dari Ansar, kata Nabi. Karena ada peristiwa hijrah, jadi ya seperti itu. Itu maksudnya. Ini kalimat ini artinya untuk membesarkan hati orang-orang Ansar. Rasulullah kemudian katakan, apakah kalian tidak rela? Tidak rela. Apakah kalian rela? Apakah kalian tidak senang? Andai kata mereka itu orang-orang kufar, orang Muslim, al-mu'allaf qulubuhum itu yang kami berikan, mereka pulang dengan membawa harta yang banyak. Sedangkan kalian pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah. Apakah kalian tidak heran? Langsung mereka para Ansar menangis bilang, radina bi Rasulillah, kami redha dengan Rasulullah SAW. Ini artinya sebenarnya mereka seperti itu. Jadi wala yajiduna fi anfusihim fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka sama sekali di hati mereka itu tidak ada rasa iri, rasa dengki terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Mereka ikhlas. Ya, ini begitu bagaimana keikhlasan para Ansar, sahabat Nabi dari para Ansar. Oleh karena itu Allah puji. Ya, jadi yang pertama tadi muhajirin yang hijrah, meninggalkan harta mereka, ya, rumah mereka, tanah air mereka demi membela Allah dan Rasulnya. Demi membela agama Allah. Kemudian juga orang-orang Ansar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan derajat yang sangat tinggi yang Allah katakan radhiyallahu anhum. Dan kemudian yang setelah itu, nah ini ada batasannya. Orang yang hijrah sampai kapan? Ya, sampai kapan hijrah? Apa terus dari Mekah hijrah terus? Rasulullah bilang la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah terjadi kemenangan. Nah, al-fathu di sini apakah fathu Mekah atau fathu yang lain? Ya, para sahabat Nabi daripada muhajirin mengatakan yang dikatakan al-fathu di sini adalah fathul Hudaybiyah. Jadi kemenangan setelah perjanjian Hudaybiyah. Itulah batas dari as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Itu batasnya situ. Walaupun fatah ini terus berlanjut karena setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bagaimana sudah terjadi kemenangan dan puncaknya adalah kemenangan dengan direbutnya kota Mekah itu, ya. Itu puncak dari kemenangan. Tapi awal kemenangan dan batasnya hijrah yaitu adalah ketika terjadi perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum mukminin yang ikut hijrah pada yang ikut di Hudaybiyah semuanya berbaiat kepada Nabi, dan itu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu orang-orang yang Allah ridhai. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Nah, inilah batasannya. Jadi muhajirin ada batasannya. Ya, dari sejak hijrah yang pertama, ya, mulai dari ke Habasyah, ya, kemudian baru hijrah ke Madinah. Nah, ini semuanya sampai tahun ke-6 hijrah, yaitu sampai terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada saat itu atau Bai'atur Ridwan, itu batasan disebut al-muhajirin, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Dan setelah itu orang yang masuk Islam setelah itu daripada orang-orang Arab, Badui, semuanya dari berbagai penjuru maupun orang yang masuk Islam di Futuh Mekah itu termasuk as-sabiqun al-awwalun. Itu berbeda. Ya, tapi jika mereka walaupun setelah perjanjian Hudaybiyah ini mereka baru masuk Islam, kemudian mereka mengikuti perangai dan perilakunya al-muhajir as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, mereka diikutkan di kelompok yang ketiga tadi. Walladzina taba'uhum bi ihsanin
Nah, itu juga termasuk radhiyallahu anhum. Tapi mereka bukan dari kelompok yang pertama dan kedua, al-muhajirin wal ansar. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, walladzina taba'uhum bi ihsanin, ini waktunya terus panjang sampai kepada kita insyaallah. Yang mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah SAW dan juga jejak para sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar bi ihsanin, dengan baik, insyaallah mendapatkan juga radhiyallahu anhum. Tapi yang ketika turunnya Al-Quran, yaitu yang disebutkan ini ya. Tapi insya Allah siapapun kita, ya, ada kesempatan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mengikuti sepak terjang mereka dari salafus saleh yang benar-benar mendapatkan legitimasi, pengakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan titel radhiyallahu anhum wa radu anhum. Wallahu a'lam. Ustaz Hussein ada tambahan? Sebagai penutupnya, kalau kita perhatikan bersama-sama, kita selama ini mungkin salah bercermin. Kita bukan bercermin pada mereka yang Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tapi kita bercermin kepada contoh-contoh yang salah, yang menyebabkan akhirnya kita terjebak dalam perangkap syaitan, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Kita lupa Tuhan kita satu, Nabi kita sama, begitu pula Al-Qur'annya, dan yang menjadi idola kita semua kan sebetulnya sama. Tapi sayang mereka kita tinggalkan, kita gantikan dengan contoh-contoh yang lain, akhirnya kita salah jalan. Nah, kita berharap mudah-mudahan umat Islam di Indonesia tanpa melihat latar belakangnya, siap nggak kira-kira untuk berkumpul bersatu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berserah diri padanya, dan kita mencontoh manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada mereka. Adapun yang lain tidak mendapatkan jaminan, walaupun manusia memuji, menyanjung, tapi tidak ada jaminan dari Allah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan ridha pada mereka. Mereka-mereka yang dahulu di depan berjuang bersama Rasul, baik hijrah maupun nusrah, baik dari keluarga Rasul maupun sahabat Rasul, tak ragu lagi mereka lah orang yang tepat untuk menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz Hamzah, ada yang ditambahkan? Insyaallah Ustaz Hussein. Semoga apa yang disampaikan oleh para guru kita menjadi wasilah hidayah buat kita semua ikhwan akhwat, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak salafun as-salih sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perjuangan mereka yang berjuang mengorbankan apa yang mereka punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, Al-Faqih Rizal Kaf, ada Mas Neja dan juga Mas Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.